ya. Itu sudah ada RS. Nah, ini yang diganti modify dulu. RS kan sudah. Nah, RS modify. Statiknya dicari itu di kanan, Ludwig type-nya. Response spectrum. Ya, ini kan rumah dalam berapa tuh? 1 atau berapa tadi? Lihat dulu ya, RSS aja. Functionnya sebelah mana gitu? Di bawah. Functionnya dalam rumah gitu. Oh ini. Nah, yang mana dipakai? Ini Pak, yang kalau RSA Iya. yang ini. Iya. Nah, skala faktornya mungkin ini 8 ya, 8 dibagi 1,125 gitu. Kan ada hitungan bahwa kalau gedung ini utamanya anggap 1 dulu. I dikali G dibagi R kan gitu. 9,806 dibagi 8 berarti 1,1225 tidak salah saya cek dulu ya. Oh. 805. Ya, 1,226. 1,226, sorry. Nah, modify. Untuk load name-nya arahnya ini mengikuti Pak U1, U2. Iya, anggap U1 itu X gitu ya. Nah, dulu malah kita biasanya menambahkan ke arah U2 tapi 0,3 dari skala faktor itu. Kita coba aja. Add U2. Nah, di situ kalau 12 dibagi 3 kan 0,4 ya. 0,4 aja deh. 1,226. 26 dibagi 3 0,45. Ya coba aja 4 dulu atau berapa. Di add. Kita punya seperti 30%-nya bekerja ke arah Y gitu. Boleh begini akan ekstrim adanya deformasinya, tetapi lebih ekstrim dibanding hanya 1. Karena ke arah 2 balik dia. 2 yang 1,26 yang U1 ini sudah cukup ini 2 ini dulu, atau mau 1 saja boleh. Maksudnya U1 saja pakai gini maksudnya. Coba kalau boleh saya diskusikan deh. Izinkan saya gini. Kalau seandainya kita punya portal, dulu kita nyebutnya portal. Punya portal, saya gambar dalam miring gini ya. Ini arah X. Ban yang ini 100% ini. Dan yang ini yang ini. Nah, ada yang tegak terhadap bidang ini. Di situ. Arahnya berarti seperti arah suhu Y gitu ya. Yang ini yang 30% dari dulu nih ya. Apa sekarang tidak boleh melakukan ini? Kalau 2 dimensi begini orang dulu melakukannya. Walaupun dominan beban gempanya ke arah X. Ini dihitungnya ini gitu. Atau orang-orang ini melakukannya ini enggak usah, nanti di arah U2-nya hanya 1 saja, dan ini boleh. Tapi ini tujuannya agar sistem struktur itu, karena kita pakai RSS,
gerakan itu mesti ini di ujung-ujung ini ya, karena ada deformasi situ tidak sendiri dia. Itu kalau misalnya 100% arah ini denah 100% arah sini kita manfaatkan aplikasikan beban, ada fungsi 30%-nya gitu. Ini begini, ini relatif kita ikuti di awal-awal banget karena kita punya 2D. Terus di 3D model apakah boleh atau perlu lagi melakukan ini? Nah, permasalahannya di sini nih. Ada namanya directional combination, apalagi menggunakan SRSS, kadang-kadang yang arah berbeda dari 100% ini, dia hanya ini saja dihitung gitu. Itu tandanya bahwa sistem struktur kita sebenarnya kalau punya ini kolom, kita kan punya IX sama IY. Sebenarnya sistem struktur kita kenapa jadi berpuntir ya karena kita lebih lebih ekstrim kita memperhitungkan beban seperti ini. Karena dalam sekali beban gempa itu hambatannya itu tidak hanya one direction, sehingga untuk grafiknya kan begini, ke arah north south, dan satu lagi beda grafiknya west east atau east west. Nah ini boleh dilakukan barengan di situ. Ini tergantung dari keputusan kita. Ini anggap X, ini anggap Y gitu. Sebenarnya sangat tergantung, bahkan kita punya grafik hanya satu kan, NS saja yang kita masukkan, tapi yang grafik arah timur barat itu sebenarnya memang menggunakan model yang lain juga, tapi kasih NS, kalau dia pakainya gini, ini N north sama south, east west. Misalnya ini arah X, ini Y, boleh itu ditukar silakan. Gerakan time history atau percepatan responnya, percepatan time history, sejarah riwayat waktunya, grafik ini berbeda sebenarnya. Amplitudenya maupun amplitude berbeda. Nah, ini catatan gempa asli ya. Nah, sementara yang kita gunakan baru ini masuknya satu, dan satu ini boleh kita lakukan reduksi saja pakai 30% atau mau yang lain 30% udah terbiasa. Begitu salah satu konsep. Ada juga orang yang melakukan tanpa memberikan arah Y. Hanya satu saja, merasa ya udah strukturnya tidak diberi ruang mendapatkan porsi ini, karena kecepatan gempa itu tidak murni arah utara selatan saja, karena rambatannya kan menjalar ke situ gitu. Karena tanah kita tidak lembek ke arah situ. Jadi maksudnya begini, kita punya tanah, saya gambarkan ke segitiga ini. Kalau tegangan kita desak dari situ, yang kesininya ada gitu. Sehingga model kontur ininya jadi begini. Ada tahanan ke samping atau tekan ke samping. Kalau ini hilang ya lari arah ke situ saja, ini nggak ada.
Kalau saya lihat lebih besar, ya ini kecil, bias kecil ini gitu. Kalau ada rambatan ke sini, tanah di samping ini, itu juga punya apa namanya, restrain pertahanan, sehingga ya, ada daya dukung sekitar ya 30%-an masih ada. Percepatan juga tetap bisa diberikan ke arah samping gitu. Lebih sedikit karena porsi ini ya. Sama dengan viscosity, kalau kita tekan ini tidak murni turun begitu sehingga ada angka viskos ya. Dia akan melar ke samping. Melar ke samping itu persentasenya berapa? Model itu yang dipakai. Kalau di material kan 0,03 gitu. Persen. Kalau gedung ya, gedung kan terangkat tidak ada, maksudnya ini tanah, begitu. Hanya dari samping ya ke situnya masih ada juga gitu. Karena ketahanan kecuali ini dihilangkan, inersia Y-nya dihilangkan. Ini sebenarnya porsi antara IX dan IY gitu. Itu kalau konsep yang mau benar apa namanya, agak detailing gitu ya. Mungkin cukup sampai penjelasan itu sedikit. Mungkin di clear aja. Ini bisa di-oke-kan dulu, nanti. Apa ya, clear ini apa ya? Ada di situ ini. Ini di-oke-kan dulu ananya, apa simulasinya. Stop screen aja kalau gitu. Stop stop share, nanti hilang deh. Jadi biasanya ulang lagi. Oh, Harusnya ada yang clear gitu ya, lupa saya. Nanti oke dulu ini. Nah, anggap sudah RS1, RS arah X kan, RS arah Y diputar nanti. oh, mau nanya Pak, di NIM-nya itu kan tadi saya ada sebentar Pak, Kasih QX. nama baru boleh. Kemudian di sini kan untuk U2 itu ke arah Y dia Pak ya. Anggapan kita ya U2 arah Y. Tapi kalau misalkan saya di sini nih saya ubah, saya dobelin, saya bedain gitu Pak antara X dan Y-nya gimana Pak? Di sini Nah, coba saya di tulis X ya. coba di copy dulu itu, ada yang RS, RS, copy, jadikan Q, Q, Y, RS gitu kan. Y, RS. Oke, nah ini skala faktor apa U-nya aja dirubah. Yang satu enggak, biarin. Yang U1 klik dulu. Nah, itu ganti U2 gitu. Load name-nya. 2, yang itu U1 modify dulu. Yang U1 jadi yang X gitu. Jadi U1, U2-nya jadi U1. Modify. Mungkin apa ya, boleh beginilah. Gitu. Oke juga. Berarti kan dominan yang U2 yang bergerak 30% restrain-nya gitu. Nanti cek terhadap nah ini anggap cukup dulu ya. Sekarang tambah lagi di respon itu, nah, copy dulu, enggak di cancel, copy dulu, add copy. Ya ganti ini namanya Q Y TH, Y dulu ya, TH. Sebenarnya load case type-nya ganti dulu. Load case type, time history analysis. Nah, itu biarin aja juga. Sudah jadi itu anggap.
kita Oh, pakai yang mana punyanya? Functionnya pasti yang mana? TH ya? ini dulu. Yang Sorry Pak, yang ini Pak, yang tadi spectrum. iya, iya, modify dulu kan. Gitu. Berarti ini Modify udah selesai. karena Y sudah benar. Modify aja. Hmm. Sudah Pak ya, U2 yang ini. Enggak, anunya belum modify. Functionnya. Oh iya. Sudah. Iya, modify dulu lah. Iya, oke. Terus copy yang RS, key XRS. Add copy. Ini ganti dulu. Key XTH. Story. Modify dulu. Berarti ini Oh ya, U1 benar. Benar udah. Biar lebih kompleks anehnya ya. Tujuannya untuk membuat lebih ekstrim kita berikan beban pada gedung. Oke. Ya, kita sudah punya berapa ini? 3 ya. 4 modal analisis, kemudian gempa linier, statik kekebalan tuh, respon spektrum, dan time story. linear time history. Ya, semua dalam kondisi linear. Nanti non linear silakan. Di oke dulu, coba di run. Bisa nggak? Di run berarti Pak. Ya, run aja. Yang Semua modal di berarti run kok aja. yang Lama ya? Nggak enggak sih, kayaknya. Cepat kok. Nah, coba uji dulu display. Menunya display. Menu display. So deform sheet. F6 itu. F6 ya. Nah, itu ganti modal dulu. Klik modal. Mode 1 ya. Apply, coba lihat. Apply Satu. gitu, biar itu mode-nya 1. Nah, itu berapa tuh? 1, periodenya 0, ya. T besar itu 0, Oh iya. ya, 0,9. 0,55. Coba tunjuk puncaknya itu berapa deformasinya. Kecil ya. Lagi diputerin, zoom dulu, di rotate dulu pakai ini. Nah, puncaknya agak diturunin dikit biar terlihat denahnya. Bukan, maksudnya puterannya itu biar terlihat denahnya. Rotate. Ambil rotate. Turun bawa panahnya. Kursor enggak, turun lagi terus. Oh, Turun kursor yang, nah stop. Nah, gitu tadi. Turun. turun lagi. Sebentar. Dikecilin dulu. Bukan, maunya kita mau lihat puncak, tetapi secara denah lebih terlihat gitu. Nah, klik. Rotate-nya diklik dulu. Bawa turun kursornya. Turun. Drag turun. Turun. Kursornya di drag turun, jadi denahnya terlihat menghadap kita di atas. Enggak. Rotate, coba diklik rotate-nya. Nah. Ya. Turun. Enggak. Tarik turun ke bawah. Terus. Terus ke
Turunin aja biar kelihatan denahnya. Turun. Begini. Nah, stop. Jangan terlalu jauh. Nggak, naikin lagi dikit. Nah, itu. Maunya lihat sudut-sudut semua. Stop, ya. Lihat apa? Sekarang klik sudutnya semua untuk lihat. Nah, itu satu berapa tuh? U2-nya, U3, pangkat U1 malah paling gede ya. Terus sudut depan, sudut kiri, semua 4 sudut itu coba lihat. Kanan, yang kanan, maksudnya kanan pojok, ya. 28. Ya, kecil lah ini ya. Depan, di sana, di ujung sudut kanan kiri juga. Nah, itu. Ya, sama. Dikit lagi. Yang kirinya sama, ya udah. Coba di animasinya diklik geraknya kanan kiri ya. Itu start animasi. Benar dah. Cocok nih karena sumbu lemahnya di bidang itu. Ya cukup lah itu. Dan kalau mau estimasi kan nih berapa tingkat? 6 ya. 6 itu 6 dibagi 10 harusnya 0,6. Mungkin kolom dan sebagainya masih relatif kurang kaku lagi sedikit ya. Ini namanya pemilihan profil kan boleh-boleh saja. Biar dah, artinya tidak ada masalah karena biasanya kalau ada masalah dengan model T ini bisa angkanya jutaan gitu. Ini kan 0, ya. Kalau lantai 1 0,1, lantai 2 0,2, kurang lebih itu pendekatan awal. Tapi nanti analisisnya kan ada. Ya, silakan mencari yang lain. Yang Moodship 2 masih bertranslasi enggak? Coba start animasi. Ya, kan arah kiri, arah depan belakang. Coba di ini tanda panah yang di kanan. Di start animasi, enggak ada. Nah, itu. Ya, itu. Klik. Ya. Yang tanda panah ini dicoba. Yang kanan tadi. Klik. Umur 3 enggak? Nah, start. Puntir dia. Puntir. Nah, ini yang masalah biasanya. Kalau udah puntir ini berarti U2 dan U1 itu bekerja. Kalau kita memberikan beban. Yang dihindari mood 1 ini yang gerakan yang seperti ini yang tidak direkomendasi. Ini mood 3 oke lah gitu ya. U1 itu diwajibkan untuk hanya bertranslasi arah X atau arah Y. Kalau arah X tadi karena sumbu denah itu begini. Nah, coba dipikir yang begini. Lagi nih, saya setelah notit. Ini kalau secara denah kita lihat rasio ini H, ini B, kalau anggap sebagai penampang gitu ya. Freeze ya. Ini anggap sumbu X, ini anggap sumbu Y. Ini sumbu kuatnya kan. Kalau penampang kan ini sumbu kuat. Denah, kita nyebut denah kan, bukan penampang. Sehingga ya sumbu lemahnya adalah yang kanan kiri, memuterin sumbu Y gitu. Sumbu lemah terhadap sumbu lemahnya yang cenderung ke mood 1 tadi, deformasinya. Kalau kota, kalau sama ya, denah
rasio B sama dengan H, yang ini deformasi ke arah X atau arah Y, periode dasar sama mod satunya relatif bisa ke arah X, bisa ke arah Y. Kemungkinan satu sama lain tergantung kalau misalkan nah ini walaupun simetrik, tapi ternyata kalau ada yang membuat kolomnya begini gitu, ya berarti arah kolom begini yang ke arah sumbu kuatnya yang ke arah X yang akan muntir arah ke sini deformasinya, karena di kolomnya membuat sumbu lemahnya ke situ. Kalau seandainya dibalik, nah, walaupun denahnya simetris ya, atau kalau ini misalkan sudah tahu begini denahnya, kalau punya kolom yang kebetulan begini, sebaiknya ini dipasang memanjang ke arah sana agar sistem struktur menyeluruh itu punya ketahanan terhadap deformasi terhadap sumbu X. Jangan dibalik begini, itu bakal ketahanan kolomnya, pengisian tulangan juga bisa yang ini tidak direkomendasi terhadap ketahanan terhadap sumbu X. Mungkin ngertilah maksudnya ya, sehingga kalau mau begini orientasinya biasanya ini misalnya dikunci dulu, karena kadang-kadang kan tergantung sama arsitek ya. Arsiteknya kalau dikasih ini ada mungkin buat L gitu, ada buat T juga. Nah, di tengah bisa saja begini, paling tidak ada yang bertahan, ada yang terdistribusi kekakuan sumbu X, sumbu Y. Karena ini setiap kolom punya IX dan juga punya IY. Gitu. Jadi kalau benar-benar ingin mempertahankan yang baik, ya ini selalu ada arah ininya, arah memanjang ke arah situ, ketahanan lateral ke arah sumbu X gitu. Yang seperti ini. Ya, ini agak best practice-nya begitu ya, dan memang artinya estimasi awal sudah langsung ketahuan. Terkecuali punya denah yang benar-benar simetris, sudah kotak, buat kolom juga kotak. Nah ini seimbang ini, mau arah X, arah Y bisa-bisa sama, propertinya sama gitu. Ya hitungannya arah X sama arah Y itu sama, nanti bisa dicek nanti U1, U2, 3, ini U1, 2-nya relatif sama gitu. 3 kan deformasi vertikal set. Kalau yang ini jelas pasti akan berbeda. Apalagi kolomnya belum tahu saya nih orientasinya pada denah gitu ya. Tapi secara denah menyeluruh jelas ya, B ini lebih kecil dari H. H ini. Jelas ya. Sehingga relatif yang ini menjadi sumbu lemah terhadap sumbu X yang lebih kuat, karena sisi denah sama dengan memperhitungkan penampang waktu kemarin ini BH hanya lebih besar. Kalau IX-nya kan dia udah hafal ya, 1/12 BH hanya yang pangkat 3 gitu, jauh lebih superior dibanding ke IY gitu ya. Oke, sudah saya kira cukup. Bagus ya, silakan mau dibantu saya gimana. Biasanya yang bisa meng-clear itu yang kontrol ini. Nah ini gimana? Saya lupa juga kalau bisa menggunakan meng-clear ini. Kecuali kalau enggak, ya cepat ya
close dulu baru buka lagi. Saya kurang tahu juga Pak gimana cara kalau di Iya, eraser. Di eraser lama biasanya clear gitu. Ditutup saja annotation-nya, kan ada tuh coret-coret ditutup close gitu, clear gitu. Kan di tempatnya main kalau di saya nggak pegang karena yang sekarang screen apa yang kontrol apa yang buka yang sharing main di kiri itu ada bar kan ya, Iya, ditutup saja, ditutup untuk clear. oh, Nah, bisa ya. sudah Pak. Oke, itu artinya saya kadang lupa ngasih tahunya gimana karena saya tidak terlihat di tempat saya di mana ini kontrolnya. Ya sudah, berarti apa? Nah ini biarlah begitu nih sudah di sampai berapa itu pasti moodnya sampai berapa? Bisa sampai 12, bisa sampai 100 tergantung. Tapi untuk apa sampai mencari sejauh itu? Karena yang terpenting itu mood pertama itu. Ini kan pola ya, pola pola gerak, pola deformasi, pola kekakuan yang sebenarnya dimiliki. Ya, lanjut dulu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Pak, saya mau nanya, peletakannya ini di gambar Excel itu kan dia jepit Pak ya? Oh iya, iya iya iya. Tapi ini baja ya. Oh, saya kurang tahu Pak, ini kolomnya dia beton Oh bertulang beton, kalau beton dijepit aja. Kalau baja yang tidak, ini harus diganti dulu berarti di model. Oh, berarti ini nanti diganti petakannya Pak ya? Ya. Ya. Kalau beton relatif sangat cenderung untuk dipasang jepit. Itu saya pegadang terus. Ya diputar, ganti dulu. Jangan satu-satu Pak ini, kalau itu coba diputar dikit langsung drag gitu. Atau pakai ini Pak? Dirotate dulu. Coba di visualnya biar hanya terlihat datar. Coba ya enggak di rotate coba rotate dengan ini di bawah tulisan tool itu. Enggak, yang rotasi enggak terus stop. Nah, di samping kacamata coba putar dikit terus put naik agak dorong naik enggak naik stop lewat biar sejajar enggak enggak diputar lagi bawa turun stop stop cukup lah itu. Sekarang dari kiri gini kiri samping bawah nah itu dibungkus tuh di drag gitu sekaligus assign nah join restrain restrain ya cepet aja. Kembali di run lagi Pak ya? Ya. Nah sekarang kita bisa lihat yang hasil Q deformasinya ya. Nah ini kan mood sudah sekarang display deformation shape ya, klik. Nah coba modalnya dilihat, jangan dilihat modal, ganti itu dulu. Nah, ada pilihan kan sekarang key X dulu, apply. Deformasi puncaknya dilihat. Ini bawa ke samping dulu. Nah, berapa tuh angkanya? Anggap boleh meninjau, mengontrol, agak teliti itu di seluruh sudut ya. Nah, itu berapa? 0,19. Atau biar di situ aja kita mau lihat deh.
Nah, biar ya di situ, yang di kiri saja. Ini. Boleh situ ya, kita jadikan patokan. Itu 0,019. Coba diganti kombonya sekarang. RS dulu deh. Key XRS. Apply dulu. Nah, itu cenderung lari tuh. Enggak. Lebih Tapi yang besar. U2-nya yang lebih cenderung. Wah, yang lebih besar yang tadi kan. Yang tanpa RS. Coba langsung sekarang ganti Key TH. Apply. Mirip nggak ya? Nah, itu mirip berarti dengan antara respon spektrum dengan karena TH ini kan sudah ke matching ya, match. Ya, paling tidak. Cuman deformasinya coba dilihat. Gede ini ya. Coba dilihat deformasi puncaknya. Enggak, ini hanya deformasi secara angka jauh lebih kecil. Pangkat minus 0,7 gitu. Tuh, enggak. Lihat. Mood-nya mood 1 dulu ganti. Siapa? Ada yang mau berdiskusi tuh ya? Tadi klik lagi. Ujungnya. Ya, kecil tidak 0,0032. Tadi kan 0,015. Per 10-nya lah. Nilai T-nya berbeda juga Pak ya? Apanya? Ya, T-nya berbeda. Karena yang ini 1 ya. Mood 1 ya. Ya, Berubah, pasti berubah. Kak, ini setelah cocok. ganti Lebih cocok. Iya, sejak mengganti menjadi jepit kan. Kekakuannya berubah. Karena kan masih ingat dengan ini nggak? Coba. Lagi main di saya mau ya, Pak. izinkan saya session itu. Oke. Ini ikat dengan jam belajar baca itu kan nilai K ini ada yang namanya nomogram itu. Nomogram GA, GB, ini nilai K gitu. Ternyata kalau dijepit kan nilainya 1 gitu. Untuk berapa gitu. Misalnya di sini 1, K-nya kan di sini. Nomogram, sway, spesial maupun yang lain. Faktor tekuk dan restrain ini jauh berbeda sehingga menyebabkan ini kelihatan lebih kaku dibanding dengan tadi 0,9-an kan untuk menggunakan pin. Yang ini untuk menggunakan jepit. Ini ketahuan karena mencari L faktor tekuknya kan jelas kalau jepit di bawah dia cenderung ada begitu. Kalau sendi kan langsung ini aja, langsung berputaran sudut sebesar theta. Yang ini nggak ada putaran sudut, restrainnya lebih kuat, ketahanan sampingnya gitu atau pertahannya gitu.
Sini orang ada momen, ada aksial. Di sini hanya tahanan ini saja. Gitu. Panjang hook dan kekakuannya berubah. Itu ya. Mohon di clear. Sehingga berubah. Ya ini cenderungnya bagus. Model ini mulai ada perubahan dan memang bekerja bahannya. Konsep kalau berubah, peletakan jepit dari sendi menjadi jepit dan sebaliknya. Jadi clear, Mehdi? Berarti lancar lah kita. Oke, lanjut. Kalau udah ketahuan nih sekarang semua jenis analisa, mulai dari pembuktian modal analisis, kemudian ada kalian menggunakan auto load, respons spektrum maupun time history. Paling tidak ini dikuasai sudah biasa, sudah sampailah catatan bahwa kita bisa mengaplikasikan beban gempa dan kita melihatnya, kita ingin mengetahui atau mendapatkan atau mengetahui atau mengevaluasi. Nah ini levelnya sudah dan bisa mengaplikasikan software dengan baik, mengamati atau melihat, menganalisis. Nah menganalisisnya itu ini metode analisa modal analisis. Ini loh cara mengontrolnya. T itu dengan kemudian ada analisis T yang lainnya dari SNI kan, yang ada 0, sekian tinggi bangunan berpangkat sekian, C-nya itu kan begitu. Bandingkan yang mana mau dipakai T-nya nanti. T yang dari model, T yang dari SNI, dan kita bandingkan. Sehingga mendapatkan nilai K tadi di Excel. Coba lihatin di Excel tadi. Excel. Coba cari nilai K di situ. Boleh T dulu, nanti akan muncul nilai K. Di bawah terus. Oh dia ini ya. Nah ini T ini ada 0, kalau ini N-nya 5 apa 6 ya tingkatnya? Oh sorry Pak, yang di pengumpulan saya udah ganti jadi 6, cuman yang ini berarti kan 0,6 ya. Terus yang ini 0,72 itu CT ini masuk ya, tinggi bangunan 21 meter. Iya. Tuh. Nah, T yang digunakan ini dari model kan kita udah punya sekarang 0,7 berapa? Coba yang ini di copy tuh 0,75, anggaplah begitu ya. Model itu 0, tulis aja di Excel itu. Model 0, di bawahnya aja di atas, di samping pendekatan 1, pendekatan 2, nah di situ tulis pendekatan 3 dari software, dari PEM, Planet Element, dari software gitu. Itu dari SAP ya, boleh. SAP 2000 ya, biar nggak pakai bilang SAP boleh. T-nya sama dengan bawahnya tulis ya, T sama dengan ya 74 sekian ya, 675 495, oke. Detik. Ya, sekarang penentuannya yang ini kan diambil nilai periode struktur T adalah ini apa yang 0,75 atau 0,6. Ini yang konservatif, yang pendekatan 2, yang pendekatan 3, dan pendekatan. Nah itu dari mana nih yang ini? Yang rumus pendekatan 1 tuh kan?
Iya Pak. Yang 0,72-nya dari pendekatan. gitu ya. Yang ini software dengan pendekatan 2 dan pendekatan 3, software dan SND itu, pendekatan 1 tuh relatif dekat itu. Dan yang acuan pendekatan 2 itu namanya rule of thumb. 1/10 dari jumlah tingkat yang pendekatan 2. Nah, sekarang kan bilangnya yang mana mau dipakai. Syaratnya adalah apa ketentuan yang menentukan yang mana mau dipakai. Pilihnya, nah, coba terusin ke bawah dan nilai K di situ. Terus. Nah, di bawah. Oh ini Pak. Nah, ini kan K, nah, T kita bernilai 0,7 atau 0,7 lah, 0,7 sekian. Berarti di antara 0,5 sampai 0,5, 2. iya, interpolasi ini silakan. Berarti kan makanya 0,712 itu ini. Kalau misalkan 0,75 angkanya juga akan, karena kita pakai modal ya, biar aja yang pendekatan 3 ini. Modal analisis berarti software analisa kita menggunakan software juga tidak buruk banget. Apa namanya, pendekatan ini. Mungkin yang lebih real itu adalah yang software, bisa diganti yang ini. Lu masih strategi kekebalan, kita kan sudah akan tidak pakai ini. Coba sekarang nanti dilihat yang KeyX langsung, start auto load tadi. Ini juga akan mendapatkan B-share yang mungkin berbeda sedikit dengan yang analisa dengan Excel ini. Coba dilihat. Nah, itu kan ada deformasi. Nanti gini, display force ya. Nah, force itu ini memang akan seluruh join. Coba kombonya QX. Mungkin geser dia ya. Kan geser. Komponennya gaya geser. Gaya geser ke arah. Oh iya Pak. Rasanya belum masuk untuk live load-nya ya kan? Apa? Untuk live load-nya kayaknya belum masuk. Oh ya, nantilah kalau gitu. Yang penting ngerti ya dulu ya. Nggak apa-apa, nanti diatur di sisi lagi. Maksudnya prosesnya, kalau memang pengisian beban belum, nanti dilanjut dulu gitu. Nah, kalau isi ada beban, kemungkinannya, iya betul, begini. Maksudnya kita tidak melihat ada beban yang lain dulu. Ini kan baru beban gempa saja semua nih, modal, time story, respon spektrum, tanpa ada beban hidup. Ya kan? Iya Pak. Semuanya. Nanti kalau sudah ada beban hidup, masuknya kan di combo itu. Define. Coba dilihat, define. Combo yang tambahan. Nah, ini kan belum masuk. Nggak maksudnya di bawahnya. Define. Load combination. Nah, ini boleh dicoba, jangan add dulu deh. Pakai add default design combo. Coba klik di situ. Di atasnya. Nah, pakai yang beton bertulang. Enggak. Coba di cancel dulu. Add ini nih. Add default. Nah, itu klik. Nah, pakai konkret. Iya. Nah, ini biar aja dulu 1 sampai dilihat modify 1,4 itu. Ya, biar. Ini aja di add oke saja nih. Cuman masukkan juga dulu beban hidupnya kalau mau combo itu melibatkan beban-beban lain kan gitu. Ya, kita
sudah sejauh ini yang penting beban gempanya sudah masuk. Nanti urusan beban kombinasi adalah setelah beban-beban itu lengkap masuk gitu. Ya, saya kira bagus ini, sudah bisa lah ya. Yang lain mohon diperhatikan, nanti belajar bareng. Ini setelah selesai mata kuliah ini pun ya dipelajari terus karena penggunaan itu software, kasusnya berubah-ubah. Ya, saya kira sudah lengkap lah ini. Ada lagi yang mau didiskusikan? Mungkin dari teman-teman yang hadir di Webex. Ya, yang lain ya. Kalau pakai model ini dulu, kalau ada pertanyaan masih mengganjal di bagian mana itu kita diskusikan pakai model ini dulu. Atau mau men-sharing dari apa yang dikerjakan boleh. Ada mungkin yang pakai e-tabs sebelumnya. Nah, kasih dulu ban hidup ya. Ban hidupnya digabung aja. Tadi di Excel berapa tuh? 5,79 jadinya. Nggak berbeda nih. Pelat siap lantai pakainya bukan koridor sebenarnya itu 4,79. Paling top atau di semua aja pakai mau lantai atas juga biarin 4,79. Ini kan paling puncaknya cuma 100 kilo per meter persegi, tapi di lantai bawahnya karena yang roof itu kan biasanya tidak banyak orang yang ke situ, hanya tukang yang mau maintenance gitu. Itu maksudnya ini. Tapi kalau mau live load-nya sampai di puncak mungkin karena ada kadang-kadang dipakai disuruh dipergunakan untuk layanan boleh saja live 4,79 fly dulu baru oke. Sudah terganti nggak? Ya, klik kanan aja, klik kanan di denah itu, di denah. Enggak, enggak, bukan di ruangnya si del AB, grid AB, salah satu platnya Ini Pak. di salah satu plat, diklik tengah. Nah, itu klik kanan, load-nya dia. Ya, sudah berarti. Silakan coba di-run. Atau yang paling atas kita ubah aja Pak. Mana? Mau dirubah yang di paling, puncak. ya yang di puncak kalau diubah ini saya ubah. Ini udah di puncak belum? Oh sudah Pak, ini Ya, sudah ya. terselect. Oke. Assign Area load area 1. 1. Apply dulu. Tipis ya. Baru. Boleh dibuktikan. Klik kanan. Ya, Sudah. Kalau yang bawahan ya 4,7 tuh. di load combination.
Coba dilihat sekarang desain dulu. Langsung ke desain. Nah, anggap saya sudah desain, konkret, cek design and structure. Iya. Kelihatannya baloknya karena tidak pakai balok anak ini. Kolomnya masalah enggak? Agak lama dia ngerangin. Apa? Ini apa namanya? Agak berat. Ya sabar. Segini nggak lama, cepat banget. Sepanjang modelnya nggak keliru gitu aja. Ini kan tinggal nunggu. Ingin melihat stress ratio terutama kolom. Kolom yang diberikan itu sudah cukup atau tidak, baloknya juga gitu. Kalaupun bukan untuk desain ya ini, kita baru menghitung beban gempa saja properly, artinya memang sudah bisa menggunakan beban gempa untuk desain. Yang ini malah saya extend, coba kita lihat. Tujuannya kan kontrol dari struktur desain kita ini sudah memenuhi atau tidak di urusan. Nah, memang magenta semua. Coba diklik si kolom magenta, itu udah proper sebenarnya. Klik kiri, klik kanan, klik kiri. Oh, 4% ya, klik kanan. 4% tuh ya. Coba di summary dilihat. Stress ratio benar 4%. Rebar area itu 0,004, itu berarti, ganti dulu dengan milimeter. Ini diganti nih, unitnya 4.000. Nggak apa-apa, nggak usah dimatiin. Yang di dalam tadi itu coba ya. Summary ganti dengan milimeter, Newton milimeter lah. 4.000, oh iya benar, 3.600. Berarti ini ukuran kolomnya adalah 600 kali 600. Iya, Kalau betul. 1% berarti rasionya 1%. 1% dari itu berarti 3.600. 1% dari luas penampang, rasio besinya masih ringan. Tidak ada overstress nggak ada. 0. Joint ratio di mana stress rasionya di sini ya? Pada lihat demand capacity ratio nggak muncul ya? Mungkin. Design flexure. Ya, kembali ke kilonewton. Ya. Coba interaksinya aja lihat. Kurvatur ini ya. Ya, udah bagus lah. Berarti 1% itu belum masalah. Biasanya tulangan kan maksimum sampai 6%. 6% dari luas tampang. Ya, sudah. Yang merah itu apa? Utangnya panjang. Klik kanan. Balok. Klik kiri kanan. Mungkin itu kolom ya.
Salah itu angkanya. Balok-balok itu coba diklik balok. Nggak cocok gitu. Ini nih, balok ganti itu relatif kolom ini. Coba ganti. Maksudnya ini coba saya gini kan, ada yang kurang tepat kayaknya. Nah, diem dulu. Ini, sorry, ini seperti kolom ini. Kelihatannya ganti dulu, matikan dulu apa namanya, centang ini dihapus dulu, dibuka. Kemudian di gini Pak, apa namanya parsial? Dia relatif berperilaku seperti kolom, bukan balok gitu. Karena nggak begini harusnya angkanya. Ada 3 posisi itu, ini, dan ini gitu. Coba ditutup dulu, gemboknya dibuka. Baik Pak, sebentar. Nih. Coba klik baloknya. Select untuk balok Pak. Nah, satu saja. Atau sorry, define. Section property, trim section. Mana balok? Nah, itu. Modify. Nah, ini ininya yang belum complete reinforcement-nya. Nah, itu kan balok. Oke dulu. Oke. Dan oke. Coba oke kan dulu. Oke, coba diulang lagi. Define. Enggak. Itu jangan di-run dulu. Define dulu. Section frame section, sorry. Coba balok ulang. Kolom boleh dulu, boleh. Nah, ini. Bukan modify. Klik. Enggak. Modify. Ada namanya set modifier. Ini nih. Set modifier. Nah, ini angkanya harusnya 0,35 di momen inersia. Kalau beton ada retak itu tidak boleh 1 nilai, 0,35 gitu. Di beton harusnya diajar. Iya, karena ada pengaruh retak 0,35, ada mereduksi pada inersianya. Oke, yang kolom juga sama, tapi angkanya 0,7. Tuh, ya. Jadi beton ada nih ya. Oke. Kolom. Anggap terima aja tulangan dulu. Pak di running sekarang. Oke ya. Sekarang langsung ke desain aja. Ya. Lebih cepat ini ya. Iya. Oh iya, lebih cepat. Pasti ada sesuatu loh yang karena sekarang tulangan baloknya beda. Tulangan kolom juga berbeda. Oh iya. Nah, coba diklik baloknya. Kolom lumayan masih oke lah ya. Nah, ini coba pakai mili nih. Semua pakai mili. Di sini ganti di sudut kanan bawah. Cancel dulu ini. Enggak, cancel dulu. Ini ganti unitnya dari jadi Newton milimeter. Oke. Nah, itu kan. Itu tulangan baloknya, walaupun bukan tidak boleh langsung ya.
pertimbangkan apa boleh langsung menggunakan tulangan balok itu luas tampang di atas dan di bawah. Coba diklik gitu. Klik kanan. Summary-nya. Nah, itu kan top still, bottom still. Beda ya. Nah, ini memerlukan tulangan geser yang 0,394. Ribarnya luas tulangan dibagi jarak. Rasionya 0, sekian geser. Ini di beton harus dapat, ini harus dipahami baik ya. Kolom juga masih kalau 3.600 itu besi di 16 kan. Besi 8 cukup. Ya, nanti arah desain ya. Sekarang yang penting udah benar dulu sampai di sini pembebanan. Nah, sekarang masuk combo berapa ini? Ketahuan di sini. Di 6 kan paling besar artinya. Enggak, di cancel aja dulu. Cancel coba dulu. Cancel. Nah, coba kolom ini diklik dulu. Kolom. Salah satu kolom. Klik kanan. Summary-nya. Nah, itu kan Dicon 14 ya. Dicon 14. Ya, berarti coba dilihat di default kombinasi terbesar ini. Anggap dia nunjukin yang terbesar. Harusnya yang Dicon 13 ini ada angka gesernya. 13 itu ada shear reinforcement-nya, ada major shear reinforcement, yang lain nggak punya ya. Coba dilihat define. Setelah ditutup coba define, jadi menu define combo di 13. Sebentar, ini berarti cancel. Iya. Iya. 13. Modify 0, ya. Oh, 0,8. Lihat sama respons spektrum. Ya, itu artinya beban gempa bekerja di situ. Gesernya, tulangan geser, terisi. Biasanya ada yang jomplang di situ ya. Yang penting dipahami dulu ya. Udah bagus itu. Yang lain, teman-teman yang lain, tolong menyesuaikan. Bahwa nanti belajar bareng-bareng, ataupun boleh menanyakannya di sini ya. Oh, ini ada double dot combination-nya berarti dihapus ya Pak ya? Yang U itu, ya karena mungkin 2 kali tadi ya, hapus boleh. Yang U itu coba, yang UD Bitcoin 13 itu apa? Dan yang sama dong lihat. Dan yang UD Bitcoin sama ya. Coba dilihat, modify. Berbeda Pak. Oh enggak, beda. Tadi DS-nya enggak dipakai, UDS-nya. Ada Oh iya, ada perbedaan. SD-nya dihitung. Makanya paling gede dia ya. Ya, tentu saja. Enggak pakai DS ya. Super D-nya enggak dihitung. Oh, ini dihitung. Berarti yang Udicon ini bisa dihapus Pak? Boleh, mungkin ya karena tidak menggunakan itu hapus saja. Dia default soalnya menghitung sendiri. Oh, berarti ngulang running kalau misalkan ini dihapus? Enggak usah. Ini dihapus saja yang UD14, yang ada U depan. Tapi menghapusnya, coba dihapus bisa, delete itu, delete combo. Ya. Ternyata nggak bisa ya, karena, bisa. Bisa Yes, satu-satu berarti. Ya, oke. Nggak usah di running, nggak usah. Coba diklik satu kolom. Klik kanan.
kanan. Oh ya, Buka klik ya. itu double klik, klik gitu. Buka klik. Nggak mau berarti harus running dulu. Running ulang. Harusnya sih. Oke, saya satu lang. Oh, harus Silong. buka lagi. Get combination deh. Cek kombonya itu saja, tapi dia akan nambah sendiri kayaknya. Sepertinya. Iya. Oh. Oh, oh iya ini Pak. Nggak ada lagi U ya, ada U di atasnya ada. Oh, tidak ada. Nggak ada Pak di kom ya. Nah, itu yang ada gaya gesernya. Ini yang ada mayor share reinforcement sama minor itu menandakan biasanya, oh ini bekerjanya kayak gempa. Gitu. Yang lain juga ada gaya gempa, tapi yang ini yang relatif relatif apa ya? Yang lain kan ada kelihatan, yang mana lebih besar ini kayaknya di kon 7, gempa juga itu. Dia di kon 7 paling besar. Ya, oke. Coba dilihat summary-nya kan, ya, ulangan gesernya memerlukan sebesar itu. Yang terpasang kan beda. Ini yang diperlukan dalam model-model terlalu idealis. Nanti ini diinterpretasi dengan analisa yang lain ya. Nah, FY-nya ini relatif tinggi anunya, FY-nya itu 400 ya ini ya. FY-nya mungkin 240 ya. Oh, tergantung ya. Kalau desain nanti di beton nanti dicek ya. Yang ini biar aja mau pakai berapa sih lah. Oh, Pangkas iya. agak anu dia, agak tip lah. Oh, ada. Oh, fokus ini. Iya. FY-nya ketinggian itu. Oh, sebentar. Material. Ini udah saya ubah ke. Materialnya ditutup dulu. Oh iya, ini ada salah. Iya, Longitudinal. tapi ditutup dulu. Iya, Oh bajanya. iya, sebenarnya harus. PI 37 itu 240 anaknya. Oh, Iya, sudah. salah definisi di gininya Pak. Sepertinya di frame sectionnya ini. Oh iya ya, ngisi materialnya ya. Ini Pak, longitudinal Oh iya bar. iya. Iya iya, coba di cancel dulu. Ditutup dulu. Gemboknya dibuka dulu. Dapat material. Oh ini karena Kalau material pelatnya berarti khusus pakai ini. rebar Pak. Bar, Hmm. misal. Itu 7 Newton milimeter. 200.000. Ini 240. 3 dulu. Kemudian 1,1 kali di 40 itu kali 3. Oke.
Oke, berarti di sini di file session property session di complete Iya, replacement. Ini pulang. ulangan satu lagi. Oke, Oke. oke. Kolomnya juga. Postman. Kolom. Tes dia. Ya, ini rebarnya coba diperhatikan. Oh, Rebarnya itu string berapa tuh tadi? Concrete reinforcement. String 9 ya. 9 itu 9 itu kalau dalam mili jadi berapa? Kalau yang 9 itu 28 mili. Oh, gede itu enggak. Pakai string 6 aja. String 6 20 atau yang 19 ya. 19 mili, Pak. Desain ya kalau desain. Yang penting AS-nya nanti dipakai. Nah, itu kalau 6 itu mungkin 44 itu. Ininya apa? Number of along the direction, second direction. Kurang lebih lah ya. Dah dicoba dulu. Kalau yang Yang confident ke-10 ya. Oke dah. ini Nah, apa, Pak? ini number of bar inputnya 3, berarti di penampang itu ada 3 leg gitu artinya. Biar aja di situ. Kalau yang ini bar size yang confident ini biarkan, Biar aja. Dia diameter 10 kan. 4 itu 12. Nah, oh ini ininya berubah, mayor Ya, series. berubah. Gesernya berubah jauh gitu. Ya, 0,2. Itu penting itu. Tulangan yang di lapangan kalau benar-benar bekerja misalnya. Itu kepasang kan gimana caranya masang lagi kalau sudah pasang, kecuali bikin perkuatan gitu. Kita juga khawatir terus menerus, waduh gimana ya. Ya mudah-mudahan selalu belajar gitu pas nanti. Ya udah sampai sejauh itu berarti perancangan sudah harusnya udah bisa. Minimal model seperti ini ya, dengan beban gempa. Dan nanti diisi anunya ya, bahwa kita sudah menggunakan software aplikasi untuk menghitung beban gempa dan cek permodelan. Katakan sudah aplikasi nih, aplikasi itu pada beton berdua. Cek stress ratio. Ini udah mengarah desain, tidak hanya beban gempa saja. Ya. Baik, Pak. Ya.
Ya, udah bisa. Per danah nanti dilihat, bandingkan. Ya. Biasanya pakai tabel aja, tabel set paling besar gitu aja. Di split tabel. Suitable ya. Oke, kalau mau lihat apanya lagi silakan. Oh iya. Oh, di modelnya. Nah ini yang tabel desain data, concrete dream dan sebagainya. Di bawahnya itu ada di tanda tambahnya dilihat plus kirinya. Iya. Oke kan aja dulu kalau mau. Wah banyak ini. Oh, Cari nanti lumayan. kalau bawa ke Excel, terus kemudian set yang terbesar, termasuk apanya, kolom, balok. Ini diklik kanan lagi, ini kolomnya ya. Ini kolom summary data. Itu kok ICI 3 16 nya nggak ada. BIM ya, BIM coba. BIM. Join terutama join deh. Join BIM summary. ada stress ratio, ini udah bagus berarti. Demand capacity, wajar. Terus. Nanti itu yang ditanya, sekarang sudah mengambil perancangan atau apa ya tentang beton? Oh, belum ada Pak, baru semester depan. Semester depan ya nanti itu ini di bawah. Di awal-awal silakan ditanya kalau sedang membahas tentang BIM kolom join. Join summary data kalau ada seperti ini diapakan, di desainnya seperti apa? Mungkin Pak Agus itu siapa? Pak Gustavo itu siapa ya? Tapi kita sebenarnya bisa saja menginikan, tapi saat ini kan ada konsep dulu yang harus dipelajari. Bagaimana menggunakan angka ini untuk desain. Coba konkret desain di bawah lagi, dibuka lagi konkret desain, ada apa lagi tuh? Nah, ini desain post atau desain post the column di bawahnya. Ini kalau memperhitungkan interaksi kolom ya, ada kurvaturnya. Ini gaya semua kan, gaya geser, gaya aksial, gaya tension, torsi, momen arah sumbu 2, momen 3. Yang mana terbesar nih kok sama ya, yang dua-dua. Dekon 14 coba dicari ke bawah. 13 sorry. Ini Ya, ini kan angka relatif. Jompang ya. Gesernya terlihat itu besar angkanya, 24 iya jauh. Geser 22. Tandanya gaya sengkangnya yang diperlukan untuk lebih baik. Karena gaya geser yang gayanya memutus kolom. Kalau lihat nih kan 175 itu di tengah bentang, puncaknya di 3.500. Dilihat nah ini kan 3.500 gini ya stationnya. Ya, ini berarti dari posisi bawah sampai puncak itu memerlukan itu gaya geser yang bekerja sejauh itu. Maka bisa desain post nih, tapi yang reinforcement barnya ada di sini nggak? Coba lihat di desain post itu di atas. Soal summary-nya di apa itu kolom paling ujung nomor 1 ya, dari yang tumbuh 13 tadi. Itu biasanya caranya ini bawa ke Excel cari yang maksimum, liatin di yang mana gitu. Tumbuh 13 lah cari dulu. Di sort it out. Nah ini random berarti ini.
Karena Ya, di bercampur ini kalau gitu, nah, dia mengumpul. Nah, sekarang mau bisa nggak? 13 dekon 9 di ya. atas berarti. Sepuluh, 11, 12. 13-nya 7, 8, 9. di kanan berarti. Kanan lagi ada. Nah, 14, 13, nah itu 13. Memang digeser terlihat memerlukan. Kalau combo yang lain tuh kan kayak apa aksialnya cukup, gesernya yang penting nih. Kan tuh ada 0,55, 627 ada lebih besar lagi. 0,627 berarti combo 7 bahkan. Gempa juga itu. Statik gempa Ya. kan. Oh. Enam dua tujuh paling besar. Ada yang Desain geser nanti ditanya di saat mengambil tugas itu. Dia kalau ditanya tentang gimana dengan beban gempanya, jangan sampai nggak bisa jawab. Kan kalau nggak bisa melakukan ini, gitu. Nah itu bakal betonnya sendiri, beda. Kan misalnya dengan bebannya nggak ketahuan, urusan penampangnya beton, balok beton dan sebagainya itu kan menyesuaikan dengan beban. Semakin besar biasanya penampangnya pasti tambah besar ataupun tambah mutunya tambah tinggi kan gitu. berarti untuk mutu betonnya masih dibebaskan berarti Pak ya untuk yang ini. Sementara kalau saya kan karena tidak mau pas sementara kan silakan itu bajanya sudah, baja ngerti lah ya. Terus beton ya hampir sama, mutu betonnya. Nah coba dilihat define di material kan. Saya pakai 25. Oke, FC25 coba klik define. Nah ini yang penting kan oh ya udah benar. Lurus elastisitasnya akar 4.000. 5 dikali 4.700 ya, benar ya? Benar itu. Iya Pak. Kali 500. 4.700 kali akar FC aksen. Iya, iya, iya. Nah ini nanti kalau mau lebih, coba ditutup. Saya mau nambahkan, tapi nantilah kalau mau di gini, di gemboknya dimatiin, buka di material beton itu. Enggak, buka dulu gemboknya. Iya, define material, ton, define. Di sini ternyata nggak ada anda ya. Oh ini, switch to advanced property display. Di switch, ya. Hmm. Di sini ada isotropik, ada orthotropik. Nah, ini ada modify material properties. Modify di bawah. Nah, ini ada non-linear material data. Nanti di sini yang ditanya-tanya ya. Ini Poisson ratio-nya dicek betul atau tidak. Terus ini masih kita anggap isotropik material. Non-linear material data ada lagi. Yang compressive maupun tension gitu. Mandar ini ada parameternya
stress ratio curve-nya yang parametrik tadi. Ini di tengah under gitu. Nah, itu ada banyak itu. Klik. Oh. Ya, ini coba lihat show stress strain plot. Ini takeda. Nah, ini ada kompresifnya maupun tension. Dan dulu dan ini ditanyakan nanti ya. Atau tunjukin dulu ini apa maksudnya Pak gitu, tanya tentang terkait beton dan ditutup dulu ini. Oke, nah itu ada takeda histeretik, diam dulu dia. Modify, buka dulu. Nah, takeda itu hysteresis type. Nah, itu ada banyak. Mau yang mana? Konkret, ada hardening, trigger. Walaupun agak advance, nanti yang dikasih itu yang mana? Ada friction angle, kalau menggunakan tipikal yang dragger ini sudah advance ya, sudah levelnya mau S2 arah dan mana-mana gitu ya. Material beton yang non linear bisa ribet juga itu. Sementara pakai yang isotropik dan linear. Oke dulu dah, yang penting dipahami ini pentingnya. Yang subplot tadi coba dilihat ulang. Non linear material data. Linear. Stress, so stress strain plot. Nah, ini saya boleh mau tunjukin bahwa boleh ini sedikit aja lagi ya. Sudah cukup rasanya, cuman boleh. Nah, ini nunjukin compression size. Puncaknya ya, regangan puncaknya itu 25 MPa. Saya gambarkan gitu. Ini yang 25 MPa. Terus yang ini adalah kecil, 1/11-nya gitu. Kita lihat ini berapa nih. 1/10 lah ya. 1/11. 25 dibagi 11 gitu. Bagi 10 berarti kan 2,5 MPa. Tension ini. Ini compression. Ini yang di by default biar aja nanti kalau sudah belajarnya tanya ya. Oke, cukup, saya kira cukup ya. Sudah baik, sudah mudah-mudahan tidak ada masalah. Yang lain terutama nanti dipelajari baik bareng-bareng untuk bisa memahami lebih prinsip ya, lebih menyeluruh belajarnya dan bisa apa ya, baiklah. Baik Pak, izin memastikan berarti nanti ini pengumpulannya lewat folder di Google Drive aja nih Pak? Ya, ya. Biar semua belajar. Walaupun misalkan masih belum bisa kan belajar dengan teman ada di grup kita juga apa namanya selama proses ini kan melihat aja apa bisa ngerti lah dengan cepat ya diskusi kita ada waktu dalam minggu ini ya nanti dikumpulkan tergantung masing-masing jadi kita udah lengkap saya pikir sangat siap untuk bisa menganalisa beban gempa pada struktur gedung yang lain bisalah mengikuti nanti jembatan, PPT untuk yang lainnya pastinya tidak ada masalah. Ya udah silakan. Bisa stop sharing berarti.
Saya kira ada lagi nggak? Kalau enggak, kita bisa cukupkan ya. Mungkin dari teman-teman apakah ada yang ingin Teman-teman yang ditanyakan? lain, silakan. Segini ya, nggak apa-apa ya. Seperti saya screenshot ya. Oke, sudah. Pak, mohon izin Ya, untuk berarti untuk tugas besarnya ini nanti sub 2000-nya aja gitu, filenya gitu. cukup biar tidak ya. Cukup, Yang penting cukup di sub cukup 2000 aja. ya. Karena biar tidak menulis karena sebagainya. Yang penting begini, malah semuanya Excel kan sudah kemarin yang time history kan. Sudah Pak. Kok time history? Apa namanya? Koordinat itu berarti koordinatnya menyesuaikan itu Pak. Iya, iya. Yang anu tuh, apa namanya? Statik kekepalan kemarin kan pakai Excel tuh. Biar Iya, sinkron dengan itu kan sebenarnya boleh digabung dengan itu. baik. Atau di beda lagi filenya kan apa? Google Drive-nya begitu ya. Mungkin bisa barengan nanti tiap mahasiswa buat folder pribadi lagi untuk namanya sendiri di tugasnya. Boleh, boleh. Itu lebih baik karena biar tahu anunya ya, progress update. Karena tugas ini ternyata bakal lebih ya. Benar-benar adalah praktik nanti bekerja macam-macam. Kemudian kadang porsi nilainya juga sekarang lebih. Oh, berarti ada baiknya di Excel-nya itu juga ditambahkan Pak ya, yang tadi pendekatan T itu pendekatan mungkin satu, ditambah. pendekatan satu ya. Pertama kan pakai pendekatan satu, kemudian ada pendekatan dari sub 2000-nya itu mungkin ada perbedaan Iya, bisa iya, dilampirkan iya. di Excel. Ini kan seperti tadi membandingkan periode dasarnya dari pendekatan satu dari SNI, pendekatan rule of thumb yang kedua, yang ketiga ya pakai software ini. Periode itu menentukan pakai yang mana nih sekarang. Misalnya udah saya mau pakai yang lebih besar aja Pak, lebih panjang. Timbangannya kan ada nanti. Hasil gininya, ini bisa berubah. Atau misalnya yang lebih konservatif, wah saya pakai yang pendekatan dua, periodenya lebih biar lebih kaku. Tandanya nanti kan kalau dalam desain kolomnya lebih besar, file besar gitu. Oke, baik Pak. Ya, Mungkin, bisa mungkin itu dicukupkan. teman-teman udah itu aja mungkin yang ditanyakan dari teman-teman. Cukup ya. Uh, dari teman-teman tidak ada yang bertanya Nah, lagi ya Pak? kalau nanti untuk ujian, seingat saya dulu sempat bikin soal apa akan dipakai. Tapi Kiki Palen tuh mendasar banget ya. Aplikasi dalam gempa. Nggak mungkin di software disuruh. Tapi ini adalah praktek kerja, praktek yang benar-benar diharapkan bekerja bukan gempa pada project, pada apa, project based learning namanya. Belajarnya dari, nah, anggap aja udah project itu. Nah, tugas besar juga prosesnya begini. Baja juga hampir sama. Berarti kan penguasaan modeling sama
si beban-beban yang penting dijustifikasi per spesialisasi beton, baja, kayu bisa atau yang lain itu udah dengan sendirinya ya masing-masing. Penting penguasaan model ini penting. Penguasaan menghitung beban dan analisis strukturnya, justifikasinya jelas dulu. Udah. Kalau sudah sejauh ini cara bekerjanya, yakin udah bisa lah nanti hadapi dunia kerja dan seterusnya. Ya, saya kira kalau memang belum ada terkait Bapak Sanggap menyebut kisi ujiannya harusnya ya terus di static equivalent itu udah baik. Cuma nanti mungkin saya berpikir kalau itu tidak pakai Excel berarti cara bekerjanya gimana atau boleh ke rumah karena seingat saya dulu buat soal saya kasih waktu itu saya lihatin dulu UAS 2000 UAS teknik gempa. Iya, ini yang saya buat kemarin. Saya share ya, sekilas ya. Boleh saya share ya. Iya, Pak. Soal saya yang terdahulu apakah nanti mau diganti saya kirim aja dulu ke grup ya Prof. Pak Ibu Dayu, Pak Getir, siapa. Kok saya nggak bisa share ya. Terlihat nggak? Oh, masih belum, Pak. Oh, sudah terlihat, Pak. Nih. Ini ya model soal saya. Dan ini menggunakan yang ini yang saya maksud kemarin. Kalau saya ambilkan dari respon yang ada, apakah akan dipakai lagi atau tidak? Behaviornya yang ditanya, SS. Nah, ini yang nomor 3. Saya nggak tahu ketentuannya ini bisa dikerjakan di rumah. Coba lihat di atas. Oh, nggak tahu. Ini versi saya. Nanti akan ada menyesuaikan. Saya nggak tahu kalau teman-teman di kelas lain apakah sampai ini dikasih gitu. Atau yang saya nggak tahu. Mudah-mudahan sama. Harusnya sama. Gitu ya. Tapi saya udah kirim jenis ini dulu tahun berapa? 22 nih. 11 Desember juga. Dan dipilah yang mana mau dipakai gitu. Ya. Yang penting adik-adik persiapkan yang kurang lebih ini. Respon spektrum 1 sama time history. Ya, cuman saya khawatirnya kalau ini dikasih apakah mungkin jumlah tingkatnya ya. Jelas versi yang grup kita, versi kelas kita sampai ini. Tapi agar tidak merepotkan mungkin tingkatnya akan sedikit. 2 tingkat, 3 tingkat biar nggak banyak gitu ya. Kemungkinan tergantung siapa yang disuruh buat nih. Kalau saya udah pakai ini, kalau boleh silakan kerja di rumah pakai Excel dan tidak bekerja bareng. Nggak masalah, yang penting bisa dikerjakan. Apalagi waktu COVID ya ini soalnya. Itu ya. Kisi-kisi dari saya, tapi nanti officially soalnya pastinya datang dari grup gitu. Kira-kira lagi berapa semester ada ini? Terus kemudian sudah tugas akhir, sudah memikirkan tugas akhir kayak gitu, sudah ya? Belum ya? Semester berapa sekarang? Baru semester 5, Pak. Oh, oke.
Oke, selanjutnya silakan dipelajari itu baik-baik. Cuman yang antisipasinya adalah, ini soal dalam ruangan bekerja offline, jadi urusan waktu tuh, jalan maksimum 2 jam. Apa iya akan bisa menyelesaikan tanpa Excel gitu misalnya. Kalau 6 lantai kan lumayan tuh. Kita bisa buru-buru bekerja gitu. Seandainya waktu COVID seingat saya tuh ya kerja di rumah dan itu bisa diselesaikan dalam setengah hari paling 3 jam 4 jam gitu. Yang penting mewakili. Tapi saat sekarang kalau waktu 2 jam kalau segitu kerjanya waduh ngebut banget. Nantilah ya. Yang penting saya udah bilang kisi-kisinya beritahu kita itu sudah sejauh itu sampai sebegitu yang kita sudah pelajari gitu. Mudah-mudahan soalnya bergrup kelas-kelas lainnya, mudah-mudahan lebih tidak sebanyak itu satu, tidak sampai lantai 6 gitu. Kalau lantai 6 kan lumayan. Misalnya hitung bahan apa ya. Saya kira cukup ya. Baik, Pak. Dari teman-teman sih belum ada yang bertanya. Saya kira cukup ya, kita bisa akhiri. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama ya. Selamat siang. Selamat siang.